Setelah tombol starter ini saya copot atau saya lepas, saya akan periksa untuk memastikan apakah tombol ini berfungsi dengan bagus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu. Oke, untuk edisi kali ini saya akan sharing dimana Yamaha NMAX ini tidak mau di starter, padahal kickstarternya itu tidak ada. Jadi orangnya datang ke sini berjalan sambil dorong motor ini. Itu adalah kekurangan dari NMAX atau motor-motor sekarang, dimana kickstarternya itu dihilangkan dari pabrik. Apabila double starter atau electric starternya tidak bisa, maka resiko yang ditanggung adalah terpaksa kita menuntun motor kesayangan, dimana motor ini adalah NMAX. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, rezeki yang banyak dan barokah. Oke, teman-teman yang di sana saya doakan pula semoga selalu diberi rezeki yang banyak, kesehatan, dan pekerjaannya selalu ramai. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung ke pembahasan utama atau tema utama adalah dimana double starter NMAX ini tidak bisa sama sekali alias koit. Oke, kita akan cek dulu kontak on, kemudian kita tekan. Ini sudah saya tekan pada tuas rem dan saya akan tekan. Ternyata di sini memang tidak connect sama sekali. Suara cedik-cedik atau istilahnya switch starternya itu juga tidak ada. Kita akan coba cek bagian belakang. Apabila switch rem itu menyala atau kita tekan dan menyala, berarti switch rem bagus. Ini begini, ini tuas rem saya tekan dan lampu rem menyala, berarti ada indikasi strom atau arus satu daya bagus dari tuas rem, karena starter itu berasal dari rem. Oke, saya akan analisa. Pertama adalah tidak bongkar semuanya, tapi saya akan tertuju pada tombol starternya. Saya akan buka dulu. Biasanya di sini kotor, kalau tidak kotor berkaratan. Oke, saya akan buka dulu dan saya akan pastikan bahwa tombol ini adalah sebagai penyebab double starter ini tidak bisa berfungsi dengan normal. Yes. Oke, teman-teman, setelah tombol starter ini saya copot atau saya lepas, saya akan periksa untuk memastikan apakah tombol ini berfungsi dengan bagus atau tidak. Oke, untuk diingat, pada tombol ini hanya mengalirkan arus massa saja, tidak satu daya atau strom, tapi massa atau main. Oke, untuk mengetesnya saya gunakan alat ini, sudah saya colokkan ke plus dan ini main. Kita akan tes, berarti ini hidup. Kemudian saya akan lakukan pengecekan pada tombol starternya. Ini ada kabel hitam, ini dipastikan adalah main untuk Yamaha atau massa. Saya akan cek apakah di sini ada arus main atau negatif. Dan ini saya tempel pada ujungnya
lampunya hidup berarti main ada atau kabelnya dipastikan bagus. Kemudian saya akan tekan tombol. Pada sisi kabel lainnya ada kabel biru strip putih. Ini adalah apabila tombol ditekan maka kabel biru ini harus connect dengan memastikan ini sudah saya colok dengan bolop. Apabila saya tekan bolop tombolnya dipastikan bolopnya hidup. Ini sudah hidup berarti ini saya tekan berarti saya pastikan tombol starter ini masih bagus, karena biasanya tombol inilah yang bermasalah, tapi di sini masih bagus. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah saya akan menuju ke bagian otomatis starternya. Ini perjalanannya memang gitu, kita harus mengurut satu persatu untuk arus starternya atau strum starter. Oke, di sini saya sudah lepas switch starternya. Ini adalah switch starter dimana letaknya berada di bagian jok sebelah kiri. Ini sebelah kiri, ini akinya di sini. Oke, saya akan coba untuk mengetes pada switch. Saya akan hubungkan langsung apakah memang switchnya bermasalah atau tidak, karena saya tekan-tekan tadi tidak bisa. Oke, untuk pengecekan apakah dinamo starter ini berfungsi atau tidak, kita jumper arus yang dari aki menuju ke dinamo. Apabila ini hidup maka dipastikan switch inilah yang menjadi sumber masalah, dimana double starternya tidak berfungsi dengan normal. Kontak dulu, kemudian kita jumper kedua kabel ini menjadi satu. Apabila hidup dinamonya berarti atau motornya berarti inilah sumber masalah, dimana motor NMAX ini starternya tidak mau connect. Oke, dipastikan ini sebagai sumber masalah dan harus mengadakan penggantian baru. Tapi untuk lebih bagusnya kita harus melakukan atau melanjutkan strum atau arus strum, bagaimana berjalannya atau urutannya, karena pada strum pada Yamaha NMAX ini arus dari aki itu sudah standby di warna kuning. Oke, untuk memastikan saya akan melakukan pengecekan. Ini alat saya sambungkan ke arus main, kemudian pada arus kuning ini saya akan colok tapi kontak dulu. Saya akan colok, kemudian pada handle ini saya tekan dulu. Pada saat penekanan dipastikan lampu hidup, berarti arus yang dari handle rem itu bagus menuju ke kabel warna kuning ini. Ini warnanya adalah kuning. Ini adalah sebagai perjalanan arus dinamo starter pada Yamaha NMAX. Arus atau kabel warna kuning ini adalah berasal dari switch rem kanan kiri. Kemudian yang warna biru putih tadi adalah berasal dari tombol, itu adalah arus negatif. Apabila tombol itu ditekan maka
arusnya harus sampai ke sini. Kita akan cek analisa, tapi sebelumnya pindah dulu pada arus plus pada alat pendeteksi arus ini. Kemudian saya akan masukkan ujung kabel ini dan saya akan tekan tombol starter. Ini ada tombol starternya. Jangan lupa tekan atau kontak dulu on, kemudian tekan tombol starter. Ini harus dipastikan bolam hidup. Ini sudah hidup, berarti arus yang dari tombol atau arus main dari tombol starter itu sampai di sini. Itu adalah urutan bagaimana cara mengecek jalur kabel atau jalur starter Yamaha NMAX. Oke, selesai untuk pengecekan dan memastikan arus jalur kabelnya itu aman. Dan sebagai masalah adalah switch starter ini harus kita ganti dengan baru. Ini sudah ganti baru, kita akan coba pasang. Dan lakukan pengetesan apakah dinamonya berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, cukup keras memang. Oke, selesai. Kita akan coba lakukan pengetesan. Kontak on, handle tekan, tombol starter ditekan, dan ternyata motornya hidup. Oke, ini adalah sekilas dari penjelasan atau penjabaran saya. Apabila ada kekurangan, salah dalam penyampaian, silakan teman-teman menambahi di atau menulis di kolom komentar agar bisa lebih komplit daripada penyampaian saya. Oke, saya akhiri untuk edisi kali ini dalam mengatasi starter elektrik motor NMAX yang trouble. Oke, apabila suka silahkan like, apabila ingin berbagi silahkan share di jejaring sosial Anda. Oke, terima kasih. Untuk edisi kali ini saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam dari saya, semoga bermanfaat.